Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, mari kita mengaji satu hadis. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku bersama persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang kamu, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Muslim 4927. Dari hadis ini, maka hikmah pertama yang bisa kita ambil adalah kita harus berprasangka baik kepada Allah. Bagaimana berprasangka baik? Kita bisa mengingat bahwa setiap habis sholat kita melakukan zikir setidaknya subhanallah 10 atau 33 kali, alhamdulillah 10 atau 33 kali, dan Allahu Akbar 10 atau 33 kali. Ketika kita sedang berzikir subhanallah yang artinya maha suci Allah, kita sedang berprasangka baik bahwa maha suci Allah, karena Allah tidaklah memberikan segala sesuatu yang tidak menyenangkan yang sedang kita alami, maksudnya untuk menyiksa atau meninggalkan kita, sehingga tidak pantas kita mengeluh atau berputus asa terhadap Allah, dan tidak pantas juga kita terhadap hal yang tidak menyenangkan itu menjadi marah, dengki, atau malahan rendah diri terhadap orang lain. Tetapi dengan apa yang tidak menyenangkan itu, kita harus sabar dan berprasangka baik bahwa Allah memberi hikmah atas kejadian ini, sehingga memang kita harus berusaha untuk mencari hikmah di balik hal-hal yang tidak menyenangkan. Di sisi lain, dengan subhanallah, apabila kita mendapat sesuatu yang menyenangkan dan memuaskan hati kita, kita berprasangka baik kepada Allah bahwa bukanlah maksud Allah memberi hal-hal yang menyenangkan itu untuk membiarkan kita terlena terhadap kenikmatan dunia. Juga bukan untuk kita membanggakan atau menyombongkan diri terhadap orang lain, apalagi sombong di hadapan Allah. Sehingga memang tidak pantas kita kagum terhadap dunia dan kagum terhadap apa yang telah dilakukan orang lain atau apa yang telah diciptakan oleh manusia di muka bumi ini. Tetapi dengan hal-hal yang menyenangkan ini, selayaknya kita bersyukur dan bahkan harus berbagi karunia Allah kepada orang lain maupun kepada lingkungan. Pada saat kita berzikir alhamdulillah yang artinya segala puji bagi Allah, kita sedang berprasangka baik bahwa Allah selama ini sejak kita lahir telah memberi banyak nikmat kepada kita. Dan insya Allah setelah kita merasakan nikmat-nikmat dan menyadari nikmat sejak lahir, maka insya Allah Allah juga akan terus menambah nikmat hingga akhir hayat kita. Dengan mengingat nikmat ini, kita juga berprasangka baik bahwa Allah masih akan memberi kita nikmat di akhirat berupa ampunan dan menutupi dosa-dosa kita di saat hari pengadilan. Dengan berzikir alhamdulillah, kita juga sedang berprasangka baik kepada Allah mengenai apa yang sedang kita terima saat ini, baik itu yang menyenangkan
ataupun yang tidak menyenangkan hati kita. Baik itu yang kelihatannya besar dan banyak atau hanya terasa sedikit bagi kita. Ternyata semua itu berupa nikmat yang banyak dari Allah. Jadi kita bisa melihat hal yang sedikit itu adalah hal yang banyak. Kita bisa melihat hal yang tidak menyenangkan itu ternyata banyak hikmah dari Allah yang diberikan kepada kita. Dan ternyata semua nikmat itu membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang insya Allah bila kita berprasangka baik dan mendekatkan diri, Allah akan terus menambah berkah dalam kehidupan kita. Dengan berzikir Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar, maka kita sedang berprasangka baik kepada Allah bahwa apapun yang akan kita lakukan saat ini dan yang akan datang, Allah akan selalu membantu kita. Allah memberi hasrat, keinginan, dan Allah membantu kekuatan untuk kita sehingga kita bisa mengatasi permasalahan yang menimpa dan juga pekerjaan-pekerjaan atau amanat-amanat yang menjadi tanggung jawab kita. Dengan Allahu Akbar juga kita akan merasa mampu dan yakin bahwa Allah akan menolong kita untuk menolak kejahatan-kejahatan yang akan menimpa diri kita dan juga untuk mendorong kebaikan-kebaikan yang ingin kita lakukan. Pertolongan Allah ini itu bisa langsung kepada kita sehingga kita diberi kemampuan, namun juga bisa melalui makhluk-makhluk Allah, baik yang gaib ataupun melalui makhluk-makhluk Allah atau perantara orang lain. Hikmah berikutnya dari hadis ini adalah bahwa kita harus mengingat Allah, dan saat kita mengingat Allah, bayangkan Allah juga akan selalu ada untuk kita. Kita harus menyebut nama Allah sehingga kita akan merasakan bahwa Allah pun akan menyebut nama kita, akan disebut-sebut nama kita kepada malaikat-malaikatnya. Bila kita mengingat kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan, maka Allah akan mengingat kita dan menambah keberkahan dari kebaikan-kebaikan itu. Mengingat Allah ini bisa kapan saja dan bisa dalam hal apa saja. Pada setiap kita merasakan hal-hal yang memuaskan atau kita mempunyai harapan-harapan masa depan yang indah, kita harus ingat Allah. Atau ketika kita merasakan sedih atas apa yang menimpa atau takut terhadap masa depan atau akan menimpa kita, maka kita harus ingat Allah. Dengan demikian, insya Allah, Allah akan melapangkan hidup kita. Kita juga harus memanfaatkan untuk mengingat Allah di saat sendiri atau di malam hari. Tapi juga memang di siang hari juga kita harus berusaha di dalam kesibukan-kesibukan kita tetap mengingat Allah. Sehingga semakin sering kita mengingat Allah, insya Allah, Allah akan selalu menjaga dan memelihara kita. Hal yang berikutnya adalah terkait dengan perasaan bersalah kita atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tidak seperti manusia atau mungkin masih sahabat kita yang terkadang masih sulit memaafkan atau sudah memaafkan tapi sulit melupakan. Allah ini ternyata penuh dengan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Sehingga ketika ada hambanya yang mengakui kesalahan dan langsung berbalik ingin bertobat kepadanya, tangan Allah terbuka dan Allah senang menunjukkan wajah yang gembira untuk menerima taubat kita. Kegembiraan Allah ini melebihi bayangan kegembiraan tertinggi atau momen yang pernah kita alami. Jadi kita harus sering-sering bertobat, sering-sering beristighfar kepada Allah, karena kita tahu bahwa
manusia tidak pernah luput dari dosa dan salah. Dan dengan bertobat kepada Allah, sambil bertobat karena kita tahu Allah bergembira menerima tobat kita, maka coba ingatlah momen-momen atau kejadian-kejadian yang pernah membuat kita sangat puas dan sangat gembira yang kita ingat sampai saat ini. Nah, dengan mengingat momen tersebut, maka coba hadirkan perasaan itu, perasaan gembira itu saat ini. Jadi setelah kita bertobat, kita pun ikut bergembira karena Allah bergembira. Hikmah yang lain dari hadis ini adalah kita diminta untuk mendekat kepada Allah. Kita harus berusaha untuk terus mendekat kepada Allah. Dan kita harus merasakan bahwa ketika kita mencoba mendekat kepada Allah, ternyata kita menerima lebih banyak karunia dan berkah dari Allah. Ternyata Allah lebih cepat mendekat kepada kita. Walaupun Allah tidak terlihat oleh mata kita, hadirkan Allah dengan mata kolbu. Seolah-olah atau seakan-akan kita melihat Allah. Atau setidaknya seolah-olah Allah melihat kita. Lalu kita mengadu, memohon, dan berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tidak ada satupun sekutu yang layak baginya. Dan setelah itu, ketika kita melakukan sesuatu, kita hanya bergantung kepada Allah. Apapun yang akan kita terima, kita serahkan kepada Allah. Dan juga kita harus takut kepada hari pengadilan, di mana pada hari itu hanya Allah lah hakim yang akan menghakimi semua manusia dan jin. Dan Allah Maha Adil, tidak ada satupun yang luput dari pengadilannya. Untuk bisa terus mendekat dan mendekat kepada Allah, maka kita harus meniatkan dan mentekadkan apapun yang akan dan sedang kita lakukan itu adalah semata-mata bagi Allah. Lalu apa yang kita terima saat ini, yang kita rasakan, kita harus terima semata-mata juga bagi Allah. Insya Allah semakin kita mendekat kepada Allah, semakin kita akan merasakan ketenangan dan semakin kita akan merasakan kepuasan atas hidup ini. Demikianlah kajian dan hikmah dari hadis ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.